Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Kita akan bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dengan bersama-sama membaca litan. Dipersilahkan duduk. Pembacaan hukum kasih terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkaan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami pada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan yang lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai.
sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat yang ketiga dan keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan, dan oleh karenanya kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, waktunya untuk kami bersama-sama belajar memahami akan sebagian firman yang akan Kau nyatakan bagi kami saat ini. Oleh karenanya biarlah Engkau sendiri membuka mata hati kami, pemikiran dan kehidupan kami. Demikian pula dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Kami hendak serahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memahami apa yang tertuang terlebih dalam Injil Matius 21 ayat yang pertama sampai ke-11. Namun tentu saja ada beberapa bacaan leksionari yang hendak kita perhatikan juga. Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Lalu Mazmur tanggapan dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2 disambung ayat 19 sampai 29. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11, dan akhirnya kita akan membaca secara keseluruhan, menyimak, mendengar apa yang tertuang dalam Matius 21 ayatnya yang ke-1 dan sampai 11.
Matius 21 ayat yang pertama sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Berharap semuanya sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan terus menopang kehidupan kita di dalam kita menghadapi berbagai masalah, kondisi yang saat ini terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dan kita akan bersama-sama memahami sebuah tema, rendah hati tanda anak Tuhan. Rendah hati tanda anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar kata-kata rendah hati, rendah hati, rendah hati, rendah hatilah kamu. Tapi apa sebenarnya rendah hati itu sendiri? Mari coba kita belajar ulang, apa sebenarnya rendah hati itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah kamus dikatakan rendah hati itu suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidaklah mengangkuh dan tidak pula menyombong. Kok masih ngambang ya? Sebenarnya wujudnya yang seperti apa rendah hati itu? Rendah hati itu ternyata digambarkan sebagai seorang yang sabar, seorang yang sedikit bicara tetapi banyak mendengar, seorang yang penuh dengan rasa syukur atas setiap kesempatan hidup yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Rendah hati itu seseorang yang mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Rendah hati itu tidak arogan, selalu mempertimbangkan orang lain, baik hati, memahami orang lain dan mudah memaafkan, tidak mudah menghakimi orang lain,
dan memahami orang lain. Ada 10 paling tidak. Walaupun mungkin masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kerendah hatian. Kalau kita mengambil sampel, adakah orang yang memiliki ciri-ciri yang seperti saya sebutkan tadi? Saudara, kalau kita mencoba untuk melihat, saya tidak kok mengatakan bahwa presiden kita adalah orang yang sempurna, tidak. Tetapi yang hendak saya katakan, Jokowi adalah seorang presiden. Dia memiliki kedudukan tinggi, dia memiliki kekuasaan untuk menggerakkan kehidupan bangsa ini. Tetapi lihatlah, beberapa hari yang lalu ketika ibu yang dia cintai meninggal, apa yang dia perbuat? Apakah dia hanya diam, duduk, tenang saja karena dia seorang presiden? Sehingga dia sudah selayaknya dan sepatutnya menggunakan jas kebesarannya untuk menghantar kepergian seorang ibu. Lalu duduk diam tenang di pemakaman untuk melihat orang-orang merumati jenazah. Tetapi ternyata tidak. Kalau kita memperhatikan, bukankah Jokowi turun ke liang lahat? Lalu Jokowi juga menurunkan jenazah ibunya. Jokowi juga mulai menutup liang lahat itu dengan tanah. Ini loh yang ditunjukkan sikap kerendahan hati seorang presiden. Orang yang berkuasa atas kehidupan negeri ini. Sebuah contohnya seperti itu. Dan tentu kerendahan hati ini berbeda dengan tinggi hati. Tinggi hati itu yang seperti apa? Kalau beberapa hari yang lalu sempat viral, saudara, anggota DPRD cekcok dengan aparat di Sumatera Utara, di Medan. Anggota DPRD Medan adu mulut dengan polisi. Kadangkala orang merasa bahwa aku inilah wakil rakyat. Aku yang menyuarakan suara hatimu. Aku yang berkuasa. Aku yang mampu bertindak. Sehingga ketika ada pengecekan kesehatan, dia sempat mengatakan, mana corona itu, biar aku telan. Inilah sikap tinggi hati. Dan tentu juga berbeda dengan apa yang disebut dengan rendah hati. Rendah diri maksudnya. Rendah diri seringkali dipahami sebagai sikap yang minder. Tidak percaya diri. Menganggap bahwa dirinya itu tidak mempunyai manfaat apapun di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita melihat menjadi orang percaya, tentu ada firman yang mengatakan, walaupun bukan 2 atau 5, tetapi kita masing-masing paling tidak memiliki 1 talenta dalam hidup kita. Ada keistimewaan dalam hidup kita. Sehingga yang diharapkan bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Dan pagi hari ini kita hendak bersama belajar dari sikap Yesus. Dan yang nantinya kita akan mendapatkan status sebagai anak Tuhan karena kerendahan hati kita. Kita mencoba untuk belajar dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bahan bacaan leksonari yang kedua. Saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Terlebih kalau kita membaca ayat yang ke-5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang mana yang perlu kita ikuti? Yang harus kita lakukan dari dalam diri Yesus. Ternyata inilah yang diungkapkan oleh Filipi, Paulus melalui jemaatnya di Filipi, bahwa ada kerendahan hati di dalam diri Yesus. Rendah hatinya Yesus itu yang mana? Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebagai Allah, Yesus tentu memiliki kuasa yang luar biasa. Dia mampu menentukan hidup matinya manusia. Dia mampu menenggelamkan kehidupan dunia ini. Bahkan Tuhan mampu menyelamatkan manusia dari tahtanya yang maha tinggi. Kok tidak dilakukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada awal mulanya manusialah yang berbuat dosa. Dan manusia itulah yang harus dihukum dengan hukuman Allah. Kematian kekal, berada dalam liang yang begitu dalam, di dalam kegelapan yang paling gelap. Itulah hukuman yang mestinya dihadapi oleh manusia. Tetapi nampaknya Tuhan Allah ngeman kehidupan manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia, sehingga Allah menanggalkan kealahannya, kekuasaannya, dan merendahkan diri setara dengan manusia, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu kerendahan hati. Dia tidak mempertahankan keakuhannya, mempertahankan kealahannya, kemahakuasaannya, karena kasihnya kepada manusia. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi sama seperti manusia, tetapi dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan hanya sekedar mati, saudara, tetapi kematian di kayu salib ini penting. Karena bagaimanapun juga kematian di kayu salib tidak akan pernah diharapkan oleh setiap orang pada masanya. Karena kita tahu bahwa hukuman salib itu menandakan bahwa manusia dipisahkan dari Allah, tetapi juga dipisahkan dari manusia. Dia digantung, kehidupannya gantung. Dan itu adalah hukuman yang terberat pada masanya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengerjakan itu demi manusia. Demikian pula saudara, kalau kita belajar juga dari Matius 21, mulai ayat yang pertama sampai 11. Kerendahan hati Yesus itu yang mana? Kalau toh Yesus selalu masuk ke Yerusalem, lalu diagung-agungkan, disorai sebagai keturunan Daud, mana kerendahan hatiannya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zamannya seorang raja yang memiliki kekuasaan tentu memiliki kereta perang, memiliki pasukan, dan bukan mengendarai keledai. Kita tahu keledai itu sangat rapuh, lemah saudara, dibandingkan kuda. Orang berperang pasti naiknya kuda, karena kuda bisa berlari kencang. Tetapi keledai tidak mungkin mampu menjalani itu semua. Bahkan kalau dikatakan di dalam Matius 21, bukankah yang ditunggangi ini adalah keledai muda, keledai beban yang masih muda. Artinya kalau toh dalam kondisi dan situasi peperangan, seorang raja yang mengendarai keledai, dia pasti kalah. Tidak mungkin tidak. Tetapi itulah yang dilakukan Yesus. Karena Mesias dalam kerangka Yesus menjalani semuanya itu bukanlah Mesias yang hendak menghancurkan Romawi sebagai bangsa jajahan, tetapi Mesias yang datang dengan damai sejahtera, Mesias yang mendatangkan kedamaian, keselamatan bagi umat, Mesias yang menebus dosa-dosa umat yang membelenggu umat selama hidupnya, Mesias yang menghubungkan tali pemisah antara manusia dengan Allahnya.
Dan oleh karenanya Tuhan Yesus datang bukan dengan kegagahannya, keangkuhannya, kekuasaannya, kesombongannya, tetapi dengan kerendahan hatinya. Dan oleh karenanya layak ketika kita juga mendengar di dalam Filipi tertulis, oleh karenanya Allah meninggikan Dia di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, dikatakan di sana. Oleh karenanya, apa yang patut untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini, saudara? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kita tidak mampu berbuat banyak. Siapapun kita. Ada banyak pendeta di Italia, pastor, yang akhirnya juga tumbang oleh karena corona. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa pendeta dekat dengan Tuhan. Itu artinya pendeta dikasih oleh Tuhan. Tetapi apakah pendeta lalu dengan serta-merta, dengan gagahnya, dengan beraninya mampu berhadapan dengan wabah COVID-19? Ternyata tidak. Di Indonesia sendiri ada banyak dokter yang menangani kasus ini dan akhirnya juga meninggal. Artinya seorang dokter yang mampu melihat situasi kondisi hidupnya, tahu betul apa itu virus, apa itu wabah, apa itu bakteri, apa itu penyakit. Ternyata berhadapan dengan yang seperti ini juga, toh kalau tidak waspada, tidak hati-hati, akan terjatuh juga. Demikian pula kita, saudara. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita kerendahan hati, kenapa tidak kita juga berbuat hal yang sama? Ayo, jangan angkuh, jangan menganggap diri pandai, jangan menganggap diri kaya, jangan menganggap diri mampu melakukan apapun. Ayo kita rendah hati. Kita sabar menghadapi setiap situasi kondisi. Ayo kita mengerti, memahami apa yang orang lain ungkapkan, orang lain rasakan. Ayo kita mencoba untuk berempati, masuk di dalamnya. Sehingga di dalam situasi kondisi yang serba susah ini, kita saling bergandengan tangan. Bukan lalu bergandengan tangan secara sesungguhnya, tetapi hati kitalah yang bergandengan tangan. Ayo kita tidak saling menghujat satu terhadap yang lain, tetapi ayo kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon berkat supaya wabah ini segera purna, segera selesai. Bukan dengan keangkuhan dan kesombongan kita datang kepada Tuhan, tetapi dengan kerendahan hati. Supaya dengan demikian saat banyak orang yang rendah hati, banyak orang yang bersujud, banyak orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan untuk kita. Dan kita terbebas dari bencana. Dan akhirnya kita mampu menjalani hari-hari dengan baik. Saudaraku, tidak mudah melakukan ini semua. Tetapi percayalah, bahwa Tuhan akan senantiasa menopang kehidupan kita. Oleh karenanya ayo kita berjuang menjadi baik, rendah hati, supaya kita pun mampu disebut sebagai anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad, kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, mengucap segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau di tempat yang maha tinggi, yang telah memberikan keselamatan abadi di dalam kehidupan kami, dan Engkaulah yang memberikan kekuatan, kedamaian, kesejahteraan di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Namun di samping itu, kami juga memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang letih, lesu, dan berbeban berat akan setiap persoalan yang harus mereka hadapi dan harus mereka selesaikan. Tuhan akan menopang setiap kondisi mereka masing-masing, di dalam keterbatasan, di dalam ketakberdayaan, di dalam sakit penyakit, di dalam lemahnya ekonomi rumah tangga. Tuhan akan menolong mereka semua, terlepas dari setiap permasalahan hidupnya, dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan untuk menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk situasi kondisi yang terjadi di sekitar hidup kami. Orang-orang yang terpapar virus COVID-19, Tuhan akan tolong mereka, Tuhan akan memberikan pembebasan bagi mereka. Para dokter, jurawat, tenaga medis, tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian, Tuhan juga akan memperlengkapi mereka dengan imun tubuh mereka yang kuat. Tuhan juga akan berkarya melalui bangsa-bangsa yang mampu menolong kehidupan bangsa Indonesia. Demikian pula dengan pemerintahan bangsa kami yang juga berjuang untuk mengentaskan setiap persoalan yang hadir di dalam kehidupannya. Berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang harus tinggal di rumah masing-masing, anak-anak yang harus belajar secara online. Tuhan akan berkati mereka semua. Tuhan akan beri ketenangan, kebijaksanaan, kepandaian dalam menjalani hari panjang pemberian Tuhan. Mereka yang juga harus bekerja di rumah, Tuhan mampukan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bapa di dalam surga, demikian pula dengan orang-orang yang tidak dapat tinggal di rumah karena pekerjaan mereka di jalanan, di ladang-ladang, di bangunan-bangunan. Engkau akan menopang dan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami hendak serahkan pergumulan gerejamu dimanapun berada ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah perhimpunan kami, biarlah Engkau sendiri yang mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa.
Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan amplop tersebut disimpan jemaat untuk dikumpulkan ketika kita bersama-sama beribadah kembali di gereja, atau bisa dikumpulkan melalui majelis kelompok. Dasar dari persembahan terambil dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari gedung jemaat nomor 367. Kita akan pujikan bait yang pertama dan keempat. Ya Allahku yang Maha Pemurah, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bisa kuat, kami bisa sehat, kami bisa makan, minum, kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Itu adalah anugerah yang tidak bisa kami hitung dengan matematika. Seluruh ucapan syukur, rasa terima kasih karena Tuhan memelihara kehidupan kami wujudkan dalam bentuk ungkapan rasa syukur persembahan kami. Apa yang sudah kami persiapkan, yang kami simpan untuk kami bawa ke hadapan Tuhan melalui persembahan, Engkau akan kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan. Engkau akan tahirkan dari setiap noda, dosa,
najis. Biarlah persembahan ini berguna juga untuk kelangsungan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Purbalingga. Engkau ajari kami pula untuk kami boleh mempersembahkan bagian kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan menolong dan memberkati setiap majelis yang Engkau beri tugas dan tanggung jawab mengelola persembahan. Tuhan akan berikan roh takut kepada Engkau. Engkau akan memberkati bersama-sama dengan keluarganya. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negeri ini, mampukan juga gereja-Mu di tempat ini bisa ambil bagian untuk boleh menyumbangkan bagian dari dana gereja ini untuk kemanusiaan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Kami mempertaruhkan seluruh doa, ucapan syukur kami, juga persembahan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus. yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana,